Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini bab kehidupannya. Masih menyangkut ke dalam diri kita sendiri ya. Kita mengenal diri kita sendiri yang sejati. Nah, karena ini ya, setiap manusia itu yang dilahirkan itu sudah membawa kodratullah masing-masing, sudah membawa takdirnya masing-masing atau jalan hidupnya, nanti umurnya berapa, rezekinya berapa, terus apa namanya tuh, jodohnya dengan siapa, terus dia nantinya akan kehidupan seperti apa, itu sudah ditentukan oleh ini ya, oleh Tuhan ya. Jadi sudah membawa kodratullahnya masing-masing, kehendak Tuhan. Jadi apa namanya, semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Cuman memang ada yang memang itu masih bisa kita rubah dan ada enggak, tapi itu jerimet ya kalau kita bahas itu ya. Jadi setiap manusia itu udah punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, di Lauhul Mahfuz ya itu ya. Nah, yang selanjutnya kita sebagai manusia ya, kita tahu ya, apalagi muslim kita, bismillahirrahmanirrahim, cobalah kita pahami itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di situ nggak hanya dengan menyebut ya, tapi kita bersama menghadirkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Ya, makanya dalam setiap aktivitas kita harus selalu apa namanya, diawali dengan bismillah. Kayak gitu ya. Jadi supaya kita berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk ya, juga kita selalu dituntun kita menghadirkan Tuhan lah di setiap kehidupan kita, baik di dalam susah ataupun di dalam senang ya. Jadi kita juga jangan ini ya, jangan melupakan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita harus mengingatnya. Nah, yang selanjutnya bahwa bismillah itu nggak hanya dibaca, nggak hanya diterjemahkan, nggak hanya kita diucapkan saja di setiap aktivitas kita. Nah, tetapi itu harus diresapi, dimasukkanlah ke dalam diri kita dan diaplikasikan. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, diterjemahkan ya, nggak hanya itu. Jadi tujuannya itu ya supaya masuk ke dalam diri kita, diaplikasikan, bahwa sesungguhnya sudah kutancapkan kitab suci di dadamu yang tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya ya. Jadi dimasukkanlah, contohnya bismillah, masukkan ke dalam diri kita ya, kita praktekkan, implementasikan ya, dalam kehidupan kita untuk dipakai. Pakailah bismillah, nggak hanya dibaca aja. Nah, gimana cara makainya? Kita paham maknanya, bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman dan bertakwa ya, kita harus pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluk ya kan. Jadi harus mensifati Rahman Rahim yang ada dalam kalimat bismillah. Nah, mensifati itu implementasinya, kalau kita paham benar-benar kalimat itu, kita jangan pernah menganggap rendah orang lain ya kan. Mungkin dalam bahasa Jawanya mungkin ya, banyak orang yang bisa menghibah, ngomongin orang, mencerca orang, menghina orang. Kita ngomong orang itu gampang kayak gitu, tapi kita nggak bisa melihat, introspeksi lah ke diri kita sendiri. Kita ngomongin kesalahan orang itu gampang, kita menilai orang lain itu gampang, dan itu semua orang bisa. Dan itu nggak ada belajarnya, itu udah autodidak gitu ya, bisa. Tapi kita menilai diri sendiri itu nggak semua orang bisa. Jadi sebelum kita ngomong orang, sebelum kita menghina emang nggak boleh ya, kita menilai orang begini begitu, kita ngomongin orang, menghina orang, memfitnah orang, kita menuduh orang lain yang negatif begini begitu. Cobalah kita belajar menilai diri sendiri dulu, introspeksi dulu, bahwa Allah itu Rahman Rahim. Jadi kita juga harus Rahman Rahim kepada seluruh makhluk. Meskipun kita melihat orang lain kayak misal nih, maaf, melihat orang lain kayak
mungkin dari kehidupannya di bawah kita, ya kan, dari penghasilannya atau pekerjaannya atau fasilitas yang ada itu mungkin di bawah kita. Mereka yang hidup di jalanan, yang nggak punya, ya yang di apa, ya para pemulung-pemulung di jalan atau yang minta-minta di lampu merah atau pengamen-pengamen, kan mereka kan, ya ini ya, mungkin menurut kita itu mereka di bawah kita secara mata fisik, tapi hati kita itu nggak boleh menganggap seperti itu, bahwa mereka ya dalam kondisi apapun itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh menghina mereka, merendahkan mereka, terus mencerca mereka atau menginjak-injak mereka, karena setiap manusia itu dilahirkan sama. Tadi setiap manusia itu membawa kodratullah masing-masing, sudah mempunyai jalannya sendiri-sendiri, kayak gitu. Dan jalan itu sudah ditentukan sama Tuhan, yang tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, jadi orang gila sekalipun yang nggak punya kesadaran, kita nggak boleh menghina mereka, karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini salah satu makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus belajar untuk menerapkan lah Rahman Rahim itu di dalam diri kita dan diimplementasikan kepada seluruh makhluk. Kita nggak boleh menghina orang lain, mencerca orang lain, mencaci maki orang lain, atau mungkin menginjak-injak orang lain yang mungkin menurut kita mereka di bawah kita, ya kan? Karena mereka seperti itu juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Ya, kita nggak boleh sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ya harus berhati-hati sekali lah kita kalau paham ilmu ini ya. Apalagi hidup itu seperti hukum tabur tuai ya. Jadi makanya kita harus menerapkan Rahman Rahim itu ke dalam diri kita. Jangan hanya dibaca aja, jangan hanya diterjemahkan saja, tetapi di-downloadlah. Bismillah itu di-download sehingga masuk ke dalam diri kita dan diaplikasikan, dipraktekkan, diimplementasikan. Kita nggak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dia kehidupan jalan hidupnya begini-begini, ya itu ya memang kehidupannya dia, dan dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Mau dia sejelek apa, itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Mau dia orang gila nggak pernah mandi, yang makanannya kotor, bajunya lecek kotor, dia juga kan makhluk ciptaan Tuhan. Kita nggak boleh menghina mereka ya. Jadi kita harus sering mengenal diri sendiri, bahwa sebuah hadis juga, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kita mengenal Tuhan dari dalam. Nah, dari di sini juga kita belajar mengenal diri sendiri. Belajarlah menilai diri sendiri, introspeksi ke diri sendiri. Jangan kita terlalu banyak menilai orang lain yang begini, yang begitu, yang apa kehidupannya, inilah keluarganya bagaimana lah. Ya itu semua kan, ya memang namanya orang hidup itu kan kita, namanya istilah orang Jawa itu nerima ing pandum ya. Semuanya itu sudah ditentukan sama Tuhan. Seperti itu, kayak panggung sandiwara gitu kan, ingat lagunya Nika Ardila ya. Manusia hidup di dunia itu seperti di panggung sandiwara. Jadi setiap orang itu memegang peranannya masing-masing yang nggak bisa digantikan dengan orang lain. Ada yang berperan antagonis, ada yang berperan protagonis, yang ada dia berperan yang baik, tulus, dikhianati, ada juga. Ada yang berperan jadi orang jahat, ada yang jadi perampok, ada yang jadi ya bermacam-macam lah peran itu. Ya, jadi semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain, menghina orang lain, merendahkan. Seperti apapun mereka itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan setiap bayi yang lahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Hanya perbedaannya apa? Perbedaannya jadwal perputaran roda kehidupan itu yang berbeda. Ya kan? Perputaran roda kehidupan itu jadwalnya beda-beda. Jadi kita sekarang mungkin seperti ini, besok lusa kita nggak tahu seperti apa, ya kan. Jadi ya roda kehidupan itu kan selalu berputar.
Kayak ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ya kan? Ada langit, ada bumi. Ada di atas, ada di bawah. Kayak gitu. Jadi kalau kita ada di bawah, kita harus banyak-banyak bersabar, bersyukur. Kalau kita di atas juga, kita tidak boleh lupa diri, gitu kan. Kita harus ingat bahwa ya roda kehidupan itu selalu berputar kayak cokro manggilingan, ya gitu. Kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan, kayak jarum jam gitu loh, ya kan. Kadang kayak rezeki, kadang banyak, kadang sedang, kadang sedikit, kadang nggak ada. Namanya kehidupan seperti itu. Kadang kita senang bahagia, kadang susah, kadang sedih, kadang kita menghadapi suatu ujian yang mungkin sulit untuk kita terima. Kadang kita juga diberi hadiah sama Allah, sesuatu hal yang bisa mengobati hati kita yang terluka. Nah, itulah kehidupan penuh dengan dinamika. Setiap orang itu mempunyai perannya masing-masing. Ya, jadi di sini kita belajar mengaplikasikan, mendownload atau memasukkan kalimat Bismillah itu ke dalam diri kita, mensifati. Ya, sifat-sifat Allah ada 99. Kita mensifati sifat Rahman Rahim itu supaya masuk ke dalam diri kita, meniru sifat-sifat Allah, yaitu Rahman Rahim kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Ya, karena setiap manusia yang dilahirkan itu sudah membawa kodratullah masing-masing. Ya, mau manusia model apa, seperti apa, orang gila sekalipun yang nggak pernah mandi, yang lecek, yang kotor, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita luas ya berpikirnya ya. Jadi kita nggak sempit ya. Jadi jangan berpatokan kepada materi, duniawi, harta, aset, uang. Itu jangan kita patokan itu. Kalau kita belajar ilmu hakikat ya, itu bukan materi yang jadi patokan. Justru kita lebih memfokuskan ke hati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi materi itu hanya sebagai alat saja, perantara. Kayak misal kita mau ke Bandung, kita mau ke Jogja, itu sebagai jalan alat untuk kita sampai ke sana. Kayak misal kita pakai bis, pakai kereta, pakai mobil, itu kan alat saja untuk mengantarkan kita ke sana. Tapi yang mengantarkan kita siapa? Tuhan. Jadi materi itu kita jangan dipegang terlalu kuat ya, karena itu sebagai alat kehidupan kita, bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah Tuhan ya, bukan materi untuk memperkaya diri sendiri, mengumpulkan materi ya, itu beda lagi. Itu setiap orang memang berbeda ya, jadi pemahaman dan pemikirannya. Jadi itu ya pembahasan kita kali ini. Jadi kita harus berpikiran yang luas ya. Jadi kita harus menerapkan sifat Rahman Rahim itu ke dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, diaplikasikanlah, dimasukkan, didownload ke dalam diri kita, sehingga kita nggak boleh kita menghina orang lain, merendahkan orang lain, menilai orang lain begini begono, menghibah orang lain. Belajar untuk introspeksi, melihatlah ke dalam diri kita sendiri, introspeksi, menilai diri kita sendiri. Itu yang sulit dan tidak semua orang bisa. Kalau kita menilai orang lain, kita menghardik orang lain, kita menghibah orang lain, kita menghina orang lain, itu hampir semua orang bisa. Tapi untuk menilai diri sendiri, introspeksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, itu nggak semua orang bisa dan punya kemampuan lapang dada ya. Jadi kesabaran dan keikhlasan untuk itu. Ya, jadi kebanyakan egonya. Nah, jadi kita harus menekanlah ego itu ya. Jadi kita berusaha belajar mengenal diri sendiri yang sejati. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di next time ya, video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.